Kalau kita kan melihat kalau di desa ini banyak pemuda itu dicap sebagai pemuda yang tidak berguna. Ini abang gimana? Iya. Lebih ini lagi bang, pembahasannya lebih ini lagi bang. Iya, lebih dalam. Soalnya dicap tidak berguna. Apa? Menurut saya juga bang, menurut saya juga bang. Saya sendiri ya. Saya pun di desa saya juga. Saya ngerasa saya tidak ada manfaatnya bang. Karena menurut saya, karena saya belum ada kontribusi untuk masyarakat di desa saya sendiri bang. Jadi saya merasa saya tidak ada manfaatnya untuk desa saya itu bang. Tuh wadah pun ada tapi ada kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi ya seperti itulah bang. Jadi kita pulang kampung pulang lagi kerja itu kan, jadi nggak seimbang antara organisasi yang ada di desa yang kita jalani dengan pekerjaan kita itu. Jadi menurut saya sendiri ya, Ya, kalau menurut saya kurang bang. Ya, jadi stigma pemuda tidak berguna itu ya dalam tanda petik itu bisa kita pilah ya. 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 Yang pertama, pemuda yang memang secara kapasitas isi dari spirit kepemudaannya itu tidak ada memang. Jadi dia hanya sekedar hidup saja. Artinya hanya melewati proses ya, bukan dia melewati tapi tidak menjalani proses, hanya melewati saja lewat gitu. Tapi kalau orang menjalani, dia akan mengikut arus kemana, dan dia bahkan bisa membentuk arus baru. Nah yang kedua itu ada pemuda yang memiliki kapasitas, memiliki ilmu, integrasi, penyagasan, tapi gagasannya tidak diterima di masyarakat. Itu kebanyakan di kalangan ya yang sekarang ini. Ya, benar. Kebetulan apa juga mengalami seperti itu. Nggak tahu ya, kami juga pun mengalami ya. Mengalami juga. Itu kan jadi sudah menjadi pengalaman buat kita semua, terutama saya sama Bung Supri. Ya menurut saya sih kalau misalkan kita kurang mereka kurang respect dengan kita pun ya udah mending nggak usah gitu. Nah, Kita cuek-cuek aja gitu. Nah, tapi kalau kita pengen yang berguna untuk masyarakat ya kita harus ada aksi gitu bang. Kita harus benar sekali. ada kegiatan apa itu kan, membuat kegiatan apa itu di desa itu kan bisa untuk masyarakat gitu kan. Siap. Jadi seperti ini ya. Tadi sudah mengarah ke istilahnya apatisme ya. Ketika kita punya potensi, punya kapasitas, punya ilmu, sebenarnya ide. Ya. Nah, ketika kita kalah dengan lingkungan, konstruksi lingkungan, Mas Abang ketika selesai kuliah pun agak shock masanya. Ketika kita punya ide, tapi kita tawarkan, loh kok nggak diterima, loh kok salah lagi. Akhirnya kan kita depresi dan mengalah kepada keadaan. Tetapi pada intinya pemuda yang sejati itu tidak akan pernah mengalah dengan lingkungan, tidak akan mengalah dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terkonstruksi dan sulit dirubah. Pemuda itu hadir ya untuk merubah itu, untuk merubah stigma tadi. Iya. Nah, dalam hal ini kita sebagai pemuda tidak bermain di arus, tetapi kita membuat arus. Kita membaca peluang. Apa sih istilahnya kalau kita berada di sebuah desa atau kecamatan? Apa sih problemnya yang ada di desa? Kita mulai dari hal yang kecil. Nah, ketika kita sudah mengkaji, oh problemnya ini, kita harus problem, harus kita selesaikan. Gagal, ulangi lagi, cari lagi yang lain gagal. Nanti pada saatnya ketika kita berhasil, ya tepisan-tepisan itu, kata-kata masyarakat itu akan tertepis secara sendirinya. Satu program jalan, dua program jalan. Nanti orang akan melihat hasil yang kita lakukan. Sudah hilang dulu, kamu ini gak berguna, konsepnya terlalu tinggi, banyak tidak segala macam. Tapi ketika kita buktikan, disitulah penerimaan masyarakat makin tinggi. Di desa Tiram pun ada beberapa terobosan-terobosan yang melakukan. Pada awalnya pun kita dicuekin, dipandang dengan resmi. Tapi ketika kita lakukan, ya
Ada cerita mungkin sudah terkenal itu ketika ada orang India yang lelaki yang sudah lumayan parubaya, dia menebus gunung. Nah, itu kan pandangan di masyarakat, oh ini sia-sia nih, nggak mungkin ini, oh sudah gila. Tapi dia setiap hari, setiap detiknya, malam-malam pun dia menggali, gali. Dan akhirnya apa? Ketika gunung sudah setengah mulai terbelah, orang sudah mulai berpartisipasi dikit. Sudah hampir selesai, ternyata orang menyupport. Ketika sudah selesai, akhirnya masyarakat menyatakan kamu memang orang ini. Manfaatnya ketika gunung itu dibelah, akses pendidikan jadi lebih cepat, akses ke rumah sakit segala macam. Artinya hal yang kita lakukan itu ya awalnya tetap konfrontasi dari masyarakat. Laksanakan konsisten biar hasil yang akan menjawab semua pertanyaan dan keraguan dari masyarakat. Mantap. Berarti abang juga punya pengalaman. Oh iya. Beliau kan salah satu sekretaris desa di Tiram. Jadi kan pengalaman di desa itu lebih inilah. Apalagi kan pemuda baru lulus langsung bisa bantu di perangkat desa itu kan luar biasa. Bisa bantu masyarakat desa itu kan. Berarti abang juga pernah berkontribusi kan? Nah, Di desa. Walaupun pertamanya gagal, Iya. gagal, akhirnya tetap semangat. Pemuda itu kan harus spirit ya bang. Iya. Tuh. Jadi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ketika abang jadi mahasiswa di Jogja, nah abang memikirkan apa yang cocok dilaksanakan di desa. Kalau ketika masih mahasiswa dulu kan tentu kegiatannya sifatnya seremoni. Nah ketika abang pulang dari Jogja dulu, kemudian kami kebetulan dulu kuliah di Jogja ada orang 6 ya dari desa kami. Kami di sana yang kami lakukan adalah di Jogja itu kan banyak buku-buku bekas yang murah. Kami patungan, kemudian kami telepon senior-senior yang sudah sukses, kami beli buku bekas, kami bawa ke desa. Kami buka lapak, mengajak anak-anak membaca. Kemudian setiap tahun kami support buku-buku. Dan sekarang alhamdulillah Tiram sudah memiliki perpustakaan desa yang sempat menjadi juara 2 di 3 provinsi. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, artinya memang kita harus berbicara sebenarnya tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab terhadap pembangunan desa kita. Kita memiliki ide, laksanakan. Jadi kita peduli. Iya. Dan itu sulit, nggak mudah ya. Bertahun-tahun abang membangun itu dengan kawan-kawan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi yang ada di desa ini. Kopi dulu lah. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Bismillah. Kalau kita bicara tentang kontribusi, Ya. kadang-kadang kita tadi kontribusi kita sebagai pemuda udah punya ide, punya gagasan, selalu ditolak. Tapi akhirnya ya diterima juga, Bang. Diterima juga. Kalau saya ingin bertanya sama abang ini kan sebagai pemuda, Iya. kontribusi apa yang konkret yang telah abang berikan kepada masyarakat? Wah, ini Khususnya di masyarakat desa Tiram ya bang. Iya, kan sebagai pemuda Ya, kan pemuda sebagai hebat, udah punya pengalaman nih, bisa aja berarti gitu apa kan? iya, ini sudah agak berat ya. Yang lebih Ngopi dulu lagi. ya. Kontribusi kan pemuda, tadi pemuda tidak benar. Iya, benar sekali. Lebih Jadi konkret lagi ya. memang ketika kita berbicara gagasan dan ide, muara akhirnya adalah kontribusi real yang kita capai. Nah, jadi abang punya pengalaman tahun 2019-an. Jadi abang punya suatu konsep, nama konsep itu adalah desa bahasa. Desa Desa bahasa. bahasa. Jadi ketika abang membaca potensi yang dimiliki oleh Tiram, kita kan kalau terap itu ya terkenal dengan persawahan segala macam dan punya pantai juga. Tukar punya jembatan cinta, kemudian Pasir Putih punya Demi Plaza, Sadai punya Pasang Industri. Abang bingung karena Tiram ini